selalu sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya ya. Kita sekarang mau membahas atau mau ngobrol-ngobrol. Materinya itu tentang fungsi dan relasi. Biar kalian menambah pengetahuan apa itu fungsi dan relasi. Sebelum masuk ke tema, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Di sini di sebelah kanan saya ada guru matematika, namanya itu Bu Ika. Selanjutnya ada guru sosiologi, Ibu Tuti. Selanjutnya ada guru ekonomi, Ibu Rosita. Lanjut ke sebelah kiri. Di sebelah kiri saya itu ada guru PKN, Ibu Diani. Assalamualaikum anak-anakku. Dan guru bahasa Indonesia, Bu Elis. Assalamualaikum. Serta guru fisika, Ibu Eva. Dan saya sendiri guru sejarah, Pak Niza. Nah, dilanjut. Ngobrol-ngobrol tentang fungsi dan relasi, pengertian fungsi dan relasi dan lain sebagainya itu akan diawali oleh Ibu Ika sebagai guru matematika. Ibu Ika, dipersilakan. Ya, oke. Nah, berbicara dengan tema yang kita ambil ya, gitu tentang relasi dan fungsi, itu sebenarnya kaitannya itu banyak sekali. Makanya kita mengambil tema ini, gitu, dengan mata pelajaran yang lain. Dan tentunya ini materi sudah pernah kalian atau sama anak-anak sudah pelajari waktu SMP. Apa itu relasi, apa itu fungsi. Relasi itu hubungan gitu ya. Relasi itu hubungan. Gimana sih seperti ini kita berelasi gitu ya. Kita anggap ini adalah daerah asalnya itu daerah lawannya. Kita tuh ini lagi berelasi sebenarnya. Nah, ada pun istilah fungsi nih. Kalau fungsi itu relasi juga, tetapi pasangannya tepat satu. Nah, misalkan kalau saya sebagai daerah asal nih, saya hanya milih Bu Diani gitu ya. Nggak boleh saya milih Bu Diani, milih Bu Elis nggak boleh. Nggak boleh berdua gitu ya. Dan ini setiap anggota yang lain harus punya pasangan juga. Dan hanya satu. Boleh kalau saya mau Bu Diani boleh. Bu Tuti mau pilih Bu Diani juga boleh. Gitu. Yang penting daerah asalnya yang jangan berdua gitu. Jadi harus satu. Nah, kalau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari contohnya banyak juga. Ada di bidang ekonomi, bidang fisika dan yang lainnya. Nah, kalau misalkan di bidang fisika, mungkin nanti Bu Eva yang akan lebih menjelaskan contohnya. Nah, kalau di bidang ekonomi nih kira-kira Bu Rosita, apa tuh contoh dari fungsi gitu atau relasi gitu yang berkaitan sama ekonomi? Oke. Kalau berkaitan dengan fungsi dan relasi pada materi ekonomi itu nanti dipelajari di kelas 10 ya Bu ya. Iya. Kemudian kita membahasnya masuk ke materi mengenai keseimbangan pasar dan struktur pasar. Jadi dari keseimbangan pasar dan struktur pasar itu kaitannya tadi ada fungsi dari fungsi permintaan dan penawaran. Iya. Ya, jadi, nah contoh misalnya fungsi ini kan dikaitkan dengan rumus ya Bu ya. Iya. Misalnya dalam penjabaran matematik ya. Sip. Ya, nah itu nanti kita masuknya, ya. Nanti itu masuknya kita kepada fungsi permintaan ketika kita harus mampu menyebutkan atau menghitung yang namanya P sama dengan A min BQ. Itu dalam fungsi permintaan. Oh iya. P itu apa Bu? P? Nah, P-nya itu berkaitan dengan price atau harga. Price. Ya. Harga. Kemudian price ya, price harga. Kemudian Q-nya itu adalah jumlah barang atau kita sebut kuantitinya ya. Oh iya. Kemudian A-nya itu A kecil, itu merupakan angka konstanta. Kalau angka konstanta dalam matematika apa ya Bu itunya? Nah, kalau konstanta itu dalam matematika yang tidak memiliki variabel, Nah, jadi iya. hanya bilangan. Gitu. Nah. Kalau misalkan 2 ya 2, nggak pakai 2A. Oh. Nah, kan? Nah, kemudian tadi B-nya atau kita B-nya itu disebut dengan kemiringan atau slope atau kita sebut gradien ya Bu ya. Oh ya, berarti. Nah, itu salah satu contoh kalau kita tadi mengambil fungsi dalam perhitungan ekonomi. Iya. Tadi juga di ekonomi berbicara ada gradien. Itu di matematika jelas dipelajari. Nah. Kemiringan garis kalau di matematika gitu ya. Yang relasinya berarti kan kalau misalnya di pasar itu pasti ada penjual dan Pembeli. ya, Nah, Bu, ya. makanya nanti kalau misalnya untuk lebih jelasnya itu ada pembahasan di modul sebetulnya. di modul udah nanti dijelaskan. modul nanti akan kita Sudah lengkap ya? udah lengkap nanti akan bisa dikirim lah ya Bu Eva ya. Iya. Bisa untuk anak-anak mempelajari lebih lanjut mengenai bahwa di dalam permintaan itu ada faktornya, kemudian sama di dalam penawaran juga ada faktor-faktor. Mungkin itu saja. Itu ya tadi semuanya intinya mah kalau relasinya mah ada penjual dan Pembeli. Nah, selanjutnya
contohnya gini, kita kan kebetulan tinggal di Jawa Barat, yang bahasanya itu bahasa Sunda, bahasa daerahnya. Iya. Kalau misalnya kita melakukan transaksi atau melakukan hubungan ternyata di Papua nih, di pasarnya di Papua, kan nggak mungkin ya kita pakai bahasa Sunda. Iya. Abdi badi meser, nggak akan ngerti orang Iya, Papua. betul, iya. Nggak Mungkin ngerti. nanti malah bergeser gitu ya. Nah itu, wah, ada ngomong apa kata orang Papua kan gitu. betul. Nah beruntungnya kita itu diwadahi ada yang namanya bahasa Indonesia Sebagai alat pemersatu bangsa. sebagai alat pemersatu bangsa ya Bu ya, kebetulan. Nah sudut pandang dari bahasa Indonesia itu, entah itu fungsinya itu, relasinya itu seperti apa sih Bu, fungsi relasi itu di bahasa Indonesia? Kalau misalnya ya, itu memang tidak jauh berbeda dengan ekonomi dan masyarakat, itu hubungan ya. Jadi saling komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Nah di sini bahasa Indonesia memang alat pemersatu berbagai suku bangsa. Tadi ada aktivitas di pasar, ada aktivitas jual beli barang, misalnya itu ada saling negosiasi antara pembeli dan penjual. Hasil negosiasi di sini adalah jalan tengah untuk mencari kesepakatan, tetapi tidak sampai merugikan kedua pihak. Jadi tawar menawar gitu ya. Tapi dalam tawar menawar itu tidak saling merugikan, jadi saling menguntungkan kedua pihak. Sama halnya tadi kalau misalnya disambungkan dalam keseimbang pasar dan struktur pasar itu, bahwa dari negosiasi itu nanti ada harga yang sudah ditentukan Bu, jadinya ada harga dari permintaan, pembelian, kemudian ada penawarannya. Misalnya di pasar ada penjual buah. Misalnya penjual menjual buah dengan harga 30.000. Kemudian pembeli menawar 20.000 per kilogramnya. Nah di situ penjual itu memberikan harga 28.000 per kilo. Kemudian pembeli juga istilahnya sepakat asal dapat memilih buah yang segar gitu ya. Akhirnya si penjual boleh memilih buah tersebut asal jangan yang besar-besar, tapi kalau yang besar berarti takut rugi gitu ya. Yang pembeli sepakat ya apa yang penting buahnya segar. Artinya ada persetujuan dan negosiasi itu dinyatakan berhasil. Adanya kesepakatan. Nah kesepakatan itu berarti dikomunikasikan lewat bahasa ya Bu. Lewat bahasa. Dan kebetulan kita ada di negara Kesatuan Republik Indonesia itu pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah dilanjut gini, penjual dan pembeli itu kan sama-sama manusia nih, Iya. hubungan antara manusia. Iya. Nah ilmu yang paling cocok untuk membahas tentang manusia itu kan ada sosiologi, ada sosiologi ya. Karena kita berkaitan dengan manusia nih. Iya. Nah, Interaksi gitu interaksi ya. sosial dan lain sebagainya itu. Sangat terkait sekali ya. Iya. Apa yang dijelaskan sama Bu Elis tadi, yaitu tadi adanya negosiasi antara penjual dengan pembeli. Kalau di dalam ilmu sosiologi itu diistilahkannya dengan ada bentuk interaksi antara si penjual dengan si pedagang. Interaksi di sini setiap manusia pasti melakukan interaksi karena manusia itu sendiri tidak bisa hidup sendiri ya. Iya. Jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Sosial. Karena itu sebagai makhluk sosial saling membutuhkan, maka kita harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Nah, dari hasil interaksi tersebut kita itu tidak hanya lempeng saja. What's the meaning of lempeng? Rasa cintanya lempeng saja. Iya. Jadi bukan berarti tidak ada masalah dari interaksi yang kita lakukan. Dampak positifnya banyak, terpenuhinya kebutuhan, kemudian kita secara psikologis, secara ekonomi ya kebutuhannya kita terpenuhi dengan interaksi tersebut. Tetapi selain itu juga ada dampak. Dampaknya itu berupa masalah. Nah, di sini di dalam sosiologi juga kita akan bahas mengenai masalah sosial. Masalah itu apa sih masalah sosial itu? Dari tadi interaksi dalam bidang ekonomi bisa timbul adanya selain kesejahteraan, tapi juga timbul kemiskinan, kesenjangan sosial itu ya banyak keterkaitannya dengan tadi perekonomian. Kemudian dengan bidang politik keamanan, mungkin adanya bidang masalah kriminalitas. Nah, di situ juga menimbulkan masalah masyarakat akibat dari Jadi sisi positif dan negatif sebenarnya interaksi itu. ada positifnya tapi ada juga negatifnya, tetapi kita kembalikan harus adanya suatu interaksi juga, diinteraksikan lagi, dikomunikasikan lagi, ya.
masyarakat ini supaya tidak terjadi konflik. Sama kayak doi ya Bu ya, kalau salah paham kita harus dikomunikasikan. Gitu ya. Harus dibicarakan gitu. Jadi emang harus sampai komunikasi Iya, komunikasi itu penting ya. Nah sama seperti halnya kalian juga kalau misalnya ada permasalahan dalam belajar, komunikasikan ke kami pihak guru biar kita juga tahu permasalahan yang sedang kalian hadapi seperti itu ya. Nah tadi berbicara tentang masalah sosial yang akhir-akhir ini sering terjadi itu ada salah satunya itu hoax. Ya, Isu-isu hoax ya. Isu hoax. Nah, cara untuk menanggulangi si isu hoax itu kalau dalam sejarah ya Bu, dalam sejarah itu kita bisa melakukannya dengan cara berpikir sinkronik dan diakronik. Apa tuh Anissa? Diakronik atau sinkronik ini, kalau diakronik itu pengertiannya diakronik itu menyempit dalam waktu tapi meluas dalam ruang. Apalagi itu bingung nih. Contohnya ada info hoax Pangeran Diponegoro itu adalah pahlawan di 10 November, pahlawanan Surabaya. Itu info hoaxnya. Kalau kita melakukan pakai cara diakronik, menyempit dalam waktunya itu ternyata tahun segini nih. Tanggal 10 November. Meluas dalam ruang. Ternyata setelah dipelajari, yang jadi tokoh utama di perlawanan 10 November itu adalah Bung Tomo. Nah, secara kronologis, kalau di kronik itu ciri khasnya tuh kronologis rentetan waktu. Kronologis Ya, Inggris mau nyerang Surabaya. Kalau misalnya kita tidak melawan, kita bakal dihancurkan. Senjata bakal dicuri sama Inggris. Kalau melawan bakal banyak korban yang berjatuhan. Nah, kata kiainya, Kiai Hasyim Asy'ari, udah lawan aja. Nah, itu kan secara kronologis. Jadi tahu. Nah, kalau misalnya sinkronik itu menyempit dalam waktu, menyempit dalam ruang, tapi melebar dalam waktu. Kebalikannya. Contohnya kenaikan kelas. Kamu kenapa anak-anak tidak naik kelas? Oh, kalau misalnya menyempit dalam waktunya aja, nih pas pembagian rapot dinyatakan tidak naik oleh wali kelasnya. Padahal kalau secara kronologis, secara diakronik, prosesnya, dia malas nih, dia nggak mau ngerjain tugas nih, dia nggak ikutan UAS. Nah, jadi kedua-duanya itu penting supaya menangkal info hoax. Yuk kita berpikir secara diakronik dan sinkronik. Kalau sekarang kan sebetulnya berpikir kritis. Nah, segala sesuatunya itu jangan sampai kita, kan judul-judul tuh suka banyak tuh yang menyesatkan ya. Kita jangan hanya baca judulnya saja tapi isinya, konteksnya. Seperti biar itu. timbul masalah sosial. Nah, soalnya masalah-masalah ini teh berbahaya, bahkan untuk satu negara itu bisa menghancurkan negara. Negara kesatuan juga bisa hancur gara-gara info-info hoax seperti itu ya Bu. Nah, nanti bisa dari itu bisa disintegrasi akhirnya. Nah, perpecahan ya. Disintegrasi. Padahal negara kita itu adalah negara yang majemuk, ya, multikultural, ya, multikultural, berbeda-beda suku bangsa. Negara Indonesia itu adalah negara terkaya, ya. Kenapa suku bangsanya saja hampir 585 suku bangsa, bahasa daerahnya pun hampir 525 bahasa daerah. Begitu kayanya. Nah, tadi proses yang tadi jual beli di pasar menggunakan bahasa Indonesia itu kan alat pemersatu bangsa salah satu. Selain itu Pak, tadi sejarah itu juga kan maksudnya founding father kita nih, para pendiri bangsa itu memperjuangkan bahasa Indonesia itu luar biasa. Yang harus kalian isi dengan hal-hal yang positif tentunya di masa kemerdekaan. Itu kayak jadi bagaimana proses kita mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada, ya, suku-suku kita, ya, budaya-budaya bangsa. Nah, itu yang harus kita akhirnya adanya sikap yang toleransi, ya, terhadap orang lain, ya, komunikasi yang baik. Setelah itu apa? Menghormati hak-hak orang lain. Karena ingat loh, Indonesia itu dasar negaranya dalam Pancasila. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita junjung tinggi. Apa salah satunya? Kita menghormati hak-hak orang lain, hak asasi Panija, hak asasi Bu Ika, Bu Tuti, Bu Rosita, Bu Eva, Bu Elis, dan Bu Dian.
tentunya hak asasi kalian pun harus kalian junjung tinggi. Karena apa? Harkat martabat kita yang kita hanya jangan sampai kita diinjak-injak oleh bangsa. Itu kan antara hubungan itu kan tadi Pak Inja bilang bisa terjadinya perpecahan. Tidak hanya perpecahan itu datang orang asing datang ke Indonesia Pak, tetapi bisa juga dari dalam. Maka kita sendiri sosial, tadi Ibu bilang kan, Bu Titi bilang dari segi sosiologi itu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Bagaimana caranya berita hoax? Ya, tadi apa ya? Itu ya, bagaimana kita bisa memilah dan memilih sebelum kita menyebarkan. Hati-hati, nah di dalam Undang-Undang IT ya nomor 12 kita itu kalau menyebarkan hoax, ITE ya, ITE ya. Nah itu minimum penjara paling sedikit itu adalah 12 tahun penjara. Habis masa muda ya di penjara. Jadi harus berpikir kritis. Ya bisa saja seumur hidup kan Ibu pernah jelaskan ya. Seumur hidup itu bukan kita mati di penjara, tetapi ketika usia kita divonis oleh hakim. Usia kita divonis oleh hakim 35 tahun, ya. Ketika kita divonis oleh hakim, diputuskan dijatuhkan hukuman 35 tahun. Lalu dihukumnya adalah seumur hidup, bukan mati di sana, tidak. 35 tambah 35. Berarti kalian baru keluar dari penjara usia berapa? 70 ya. 70 tahun tidak bisa menikmati udara bebas. Itu yang dikatakan ya seumur hidup ya. Saja. Mungkin dari fungsi dan relasi ini kan sebenarnya mah multi bidang ya Bu ya. Iya, betul. Multi ilmu. Kan multi ilmu tuh, jadi setiap ilmu juga pasti ada relasinya, pasti ada fungsinya juga. Kan gitu, setiap ilmu pasti punya fungsinya masing-masing, ada relasinya masing-masing. Nah yang saya penasaran dari fisika, fungsi dan relasi menurut sudut pandang fisika itu seperti apa ya? Sebenarnya ini dari tadi saya ngantuk, tapi pembicaraan kita seru banget nih. Dari Pasti dong. matematika dan lain semua pelajaran di sini seru banget, dan kebetulan fisika di akhir nih. Ya. Jadi dari pembicaraan fungsi dan relasi ini atau relasi ini, sebenarnya di fisika juga fungsi itu sangat banyak sekali. Banyak ya. Hubungannya apalagi dengan matematika, kita fungsi dari rumus-rumus saja itu sudah termasuk fungsi. Dan kalau menyambungkan dengan tadi yang ekonomi, ada permintaan, terus ada apa lagi? Penawaran. Ada penawaran, terus ada penjual, ada pembeli. Di fisika itu kalau misalnya saya sambungkan ini, adanya di hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini ada aksi, ada reaksi. Jadi ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Sama sekali seperti dengan ekonomi tadi. Ada permintaan, kemudian ada penjual, ada pembeli. Di fisika juga ada aksi, kita memberi aksi, nanti si gaya yang satu ini memberi reaksi lagi ke gaya. Jadi sangat berhubungan sekali kita maksudnya ini fungsi relasi ini. Sebenarnya bukan hanya ekonomi saja tadi ya, fisika juga ada juga di hukum ketiga ini. Jadi banyak rumus-rumus, apalagi untuk di hukum Newton ini sebenarnya bukan ada hukum ketiganya, cuma untuk yang lebih menjurus ke fungsi relasi ini ada hukum aksi reaksi, hukum ketiga dari hukum ke-1, hukum kedua, dan hukum ketiga. Sebenarnya sangat seru sekali ya, kalau waktu kita panjang ini kita nggak akan habis lah sampai sore. Jadi sebenarnya aksi dan reaksi itu, kalau saya salah tolong dikoreksi ya Bu ya. Jadi seperti kausalitas ya Bu, sebab dan akibat. Sebab akibat, contohnya tadi balik lagi deh. Kenapa anak tersebut itu tidak naik kelas? Ini karena disebabkan tidak mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan tugasnya, dia tidak ikutan UTS atau UAS dan lain sebagainya, atau nilainya kurang, tidak hadir ke sekolah atau tidak mengikuti PJJ, itu yang mengakibatkan anak tersebut tidak naik kelas. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Kausalitas sebab akibat, sebab akibat. Ya mungkin ada tambahan lagi dari ibu-ibu semua. Tadi kaitannya ini menarik tadi. Ini hanya menerangkan saja, karena untuk di materi keseimbangan pasar dan struktur pasar ini bagi anak-anak nih, bagi siswa itu harus lebih tahu nanti faktor yang mempengaruhi kepada keseimbangan pasar itu seperti apa. Jadi dalam permintaan itu akan munculnya faktornya seperti apa, kemudian dalam penawaran juga sama. Jadi nantinya lebih di modul lebih lengkap lagi, mungkin sama ya Bu Eva, lebih lengkap dari modul semua guru nanti akan muncul, dan kalian harus mempelajari itu gitu supaya lebih mudah lagi untuk
istilahnya menambah ilmu kan Iya. kita. Itu mungkin kan. Jadi Nah. panitia begini, nanti modulnya oleh siswa ini tidak hanya di kolom ya. Iya. Dari Macam-macam ya. dari kolaborasi kita ini yang materi temanya apa namanya? Fungsi dan relasi. Ini tidak hanya oh ini kalian udah melihat videonya ini nanti Iya. modulnya harus dibahas ya satu persatu setiap pelajaran karena pembahasan di sini kita bukan pembahasan sebenarnya bukan pembahasan tapi garis besarnya ini loh. Iya. Iya. Jadi sebenarnya yang inti dan pokoknya itu ada di modul tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya, Iya. pokoknya semuanya contoh-contoh dari kita semua pelajaran di Iya. kelas dulu itu lengkapnya di modul gitu ya. Ya mungkin itu tadi istilahnya perkenalan materi Iya, tentang iya. fungsi dan Perkenalan materi, relasi bisa. di masing-masing mata pelajaran. Selengkapnya kalian bisa baca modul tersebut. Kalau kalian belum paham atau belum mengerti, silahkan nanti tanyakan ke kami, Iya, iya. ke guru mata pelajarannya. Saya ingat pepatah gini, ada salah satu dosen waktu kuliah pernah bilang seperti ini. There is no silly question, but it is silly if don't ask question. Tidak ada pertanyaan yang bodoh, tapi dikatakan bodoh jika kamu tidak menanyakan suatu pertanyaan. Jadi silahkan kalian pelajari, kalau tidak mengerti, tanyakan ke kami. Betul. Mungkin itu saja dari kita semua. Semoga dari kami, semoga kalian paham dan semoga kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya kata-katanya kurang jelas atau tidak mudah dimengerti. Sekian Sekian. fungsi nanti kita bertanya ke kita. Iya, ya, nanti kita bertanya boleh. ke Buat mancing. Buat mancing. Itu Nah, intinya. nanti kalau misalnya masuk link YouTube SMA 27, kalian bisa komen. Iya. Bisa di komen ya. Tapi jangan lupa di like dan subscribe. Iya. Pasti ya. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.